IKN dibilang proyek prematur dan bikin rusak Indonesia. Padahal pembangunannya sudah berjalan dengan cukup baik dan sudah mau dibuka juga untuk umum Agustus nanti. Tapi masih banyak juga loh pihak-pihak yang masih nyinyir soal pembangunan IKN ini. Bahkan sampai nyerang personal dari Presiden Jokowi. Baru-baru ini Taufik Bahaudin dari UI Watch dan Kepala Divisi Humas Persaudaraan Alumni 212 Bukhari Muslim mengeluarkan statement yang kurang elok tentang Presiden Jokowi dan pembangunan IKN. Jokowi bego, cuman pinter dipakai buat ngacak-ngacak. Bikin kacau negeri ini, bikin rusak negeri ini. Kalau ibarat bayi, IKN itu bukan hanya prematur, tapi hamil di luar nikah, di luar kandungan. Mungkin kalian juga ada yang emosi dikit ya nonton cuplikan tadi. Tapi tenang, gue bakal jelasin satu-satu tuduhan yang gak berdasar terhadap IKN ini. Jadi tadi ada tuduhan kalau IKN itu adalah proyek prematur. Menurut gue ini gak benar ya, dan gue gak setuju dengan statement ini. Presiden Jokowi udah menjelaskan sejak lama kalau rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara bukanlah secara dadakan atau tiba-tiba. Gagasan pemindahan ibu kota negara ini sudah ada sejak lama, bahkan ketika Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno. Dulu Soekarno ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Namun harus di stop karena ada guncangan pada pemerintahan Soekarno dulu. Di era Soeharto juga sama, di mana Soeharto ingin memindahkan ibu kota ke Jonggol, namun rencana tersebut gagal karena pergolakan di tahun 1997 sampai 1998. Jadi sebenarnya wacana dan kajian untuk memindahkan ibu kota negara ini sudah ada sejak dulu. Nah, Pak Jokowi menegaskan kalau pemindahan ibu kota ini tidak dieksekusi, sampai kapanpun pemindahan ibu kota keluar Jakarta gak bakal terjadi. Perlu keberanian dan jiwa besar dari Presiden Jokowi untuk melaksanakan hal ini dengan segala pro kontranya. Tenang aja, Presiden Jokowi nggak bodoh kok seperti yang dikatakan oleh Pak Taufik Bahaudin. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan IKN yang lancar dan menurut laporan sudah hampir selesai. Kasatgas Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danisha Sumadilaga mengatakan bahwa kemajuan pembangunan IKN sudah mencapai angka 85%. Sementara itu, Presiden Jokowi juga mengatakan akan segera berkantor di IKN pada bulan Juli 2024, sembari menunggu pasokan air baku untuk masuk ke kawasan IKN. Hal tersebut diaminkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusmastuti. Ia mengatakan bahwa pasokan air bersih akan masuk ke IKN pada bulan Juli. Kementerian PUPR, ujar Diana, juga tengah menyiapkan saluran air dari bendungan Sepaku Semoy dengan kapasitas 300 liter per detik. Jadi menurut gue, kalau tuduhan proyek IKN ini merupakan proyek prematur, itu salah. Karena kalau proyek prematur, gak mungkin perencanaannya bisa sematang hingga sekarang. Sampai bikin bendungan yang nantinya bisa menyuplai air bersih ke IKN, bahkan ke kota-kota lainnya loh. Tapi ada juga yang bilang kalau IKN ini sepi dari investor. Kata siapa? Sini gue jelasin. Baru aja nih, Ketua Konsorsium Nusantara Sugianto Kusuma atau Aguan mengungkapkan kalau kini sudah ada 12 perusahaan yang tergabung dalam konsorsium investasi IKN. Anggota konsorsium tersebut juga udah bertemu dengan Presiden Jokowi loh. Perusahaan tersebut diantaranya ada Grup Astra, Sinarmas, Mulia, Edge Hardware, Alfamart, Adaro, Pulau Intan, Salim Group, Wings Group, dan juga Jarum Group. Pembentukan konsorsium tersebut seakan jadi bukti buat masyarakat Indonesia kalau IKN itu nggak sepi dari investasi. Namun memang investasi akan terus dibutuhkan demi kelancaran pembangunan kota yang akan jadi wajah baru bangsa kita ini. Memang bicara soal IKN ini bakalan nggak ada habisnya ya. Soalnya IKN ini bukan sekedar perpindahan ibu kota secara administrasi, tapi juga upaya strategis untuk menciptakan Indonesia yang lebih inklusif. Hal tersebut dikatakan oleh anggota Komisi 6 DPR RI Herman Kaeron yang menilai bahwa pembangunan IKN memberikan dorongan perekonomian yang lebih inklusif dan mengubah pusat ekonomi Indonesia yang awalnya hanya berpusat di Pulau Jawa namun juga dapat merata ke berbagai daerah.
Menurutnya, IKN dirancang sebagai katalis untuk membuka potensi Indonesia secara keseluruhan, mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Apalagi pada tahun 2022, 58% produk domestik bruto atau PDB ekonomi Indonesia berada di Pulau Jawa. Harapannya, ibu kota Nusantara dapat menjadi magnet baru ekonomi, gak melulu di Jakarta atau di Pulau Jawa aja. Herman sendiri berharap bahwa IKN dapat membawa multiplier efek untuk mendukung pembangunan yang Indonesia sentris menuju Indonesia Emas 2045. Presiden Jokowi juga pernah mengatakan bahwa IKN bukan sekedar memindahkan gedung-gedung dari Jakarta. Visi besarnya adalah menciptakan 2 magnet ekonomi untuk meningkatkan kualitas perekonomian Indonesia. Pembangunan IKN di Kalimantan bukan sekedar proyek infrastruktur besar, tapi juga langkah strategis untuk menciptakan peradaban baru dan memperkuat nasionalisme. IKN pasti bisa menjadi pusat ekonomi baru, simbol keberagaman, dan persatuan nasional. Jadi gimana? Stop ya ragu sama IKN. Bentar lagi Agustus kok. Kita bakal lihat kemegahan IKN yang bakal jadi wajah baru Indonesia di mata dunia. Harapan kalian apa untuk IKN ke depannya? Komen di bawah ya.